Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan materi bagaimana bisa hidup sehat dan makmur atau sehat paripurna, gitu ya. Saya merasa memiliki otorita untuk menyampaikan hal ini ya, karena ya saya selama 20 tahun terakhir ini sudah berada dalam posisi sehat dan makmur, serta sudah membimbing banyak orang menuju ke sana. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG. Selama 25 tahun ya, sejak tahun 1980 ya, saya lulus dokter. Saya praktek sebagai dokter, baik dokter umum maupun kemudian menjadi spesialis kandungan ya. Nah, dalam perjalanannya saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman untuk keluarganya, gitu ya, karena penghasilannya terlalu tinggi, gitu ya. Jika seorang dokter meninggal, maka ya sementara istrinya bukan dokter, ya bisa dipastikan ekonomi keluarganya akan merosot dan janda dokter tadi harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Karena itu saya kemudian membangun bisnis di bidang kesehatan ya. Setelah 2 tahun bisnis saya sudah berjalan sendiri dan saya memutuskan untuk berhenti praktek dan akhirnya pensiun dini dari pegawai negeri ya. Jadi di samping terjadi perubahan di bidang keuangan, saya juga mengalami perubahan di bidang kesehatan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sering sakit tenggorokan, flu dan lain-lain ya. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun terakhir ini ya, tubuh saya sehat dan nampak lebih muda dari usia saya yang 70 tahun bulan November 2024 ini. Nah, pembahasan ini selanjutnya akan terbagi dalam 3 video. Yang pertama adalah dasar-dasar kesehatan tubuh, yang kedua adalah dasar-dasar kesehatan keuangan, dan yang ketiga adalah dasar-dasar kesehatan mental ya, sebagai segitiga sehat paripurna, keuangan, tubuh dan mental. Nah, saya akan membahas tentang yang pertama ya, yaitu dasar-dasar kesehatan tubuh. Nah, saya mengerti tentang kesehatan ini justru setelah berhenti praktek tahun 17 Agustus 2005 lalu ya. Sebelumnya pelajaran yang saya terima adalah bagaimana membuat orang sakit jadi sehat, gitu ya. Nah, pembelajaran tentang kesehatan ya, bagaimana kita tetap sehat itu tidak pernah kita terima. Dan seperti diketahui ya, sebagai dokter kandungan kehidupan saya sangat tidak teratur. Terkadang terpaksa tidak tidur 24 jam. Ya, terkadang operasi tengah malam, dan biasanya pihak rumah sakit tempat saya operasi menyediakan makanan yang paling mudah ditemui tengah malam, yaitu nasi goreng. Nah, hasil dari itu semua, ketidakteraturan itu ya, nyaris setiap 2 minggu, 2 minggu sekali tubuh saya itu minta istirahat. Ya, isyaratnya ya dalam bentuk sakit ya, sakit flu, sakit radang tenggorokan gitu ya, itu nyaris bergantian. Kemudian saya masuk komunitas kesehatan ya, bisnis kesehatan, dan di situ di komunitas kesehatan fisik dan kesehatan keuangan, dan saya mendapatkan pemahaman yang lebih banyak tentang menjaga kesehatan tubuh. Dan dengan bimbingan mentor di sana saya berhasil melawan diri saya sendiri dan mengikuti anjurannya. Dan ajaib Bapak Ibu, saya tidak pernah lagi sakit ya, sakit tenggorokan, flu ya, sampai sekarang. Kemarin 2 kali saya terserang COVID juga nyaris tidak terasa apa-apa, hanya positif gitu aja. Dan ya tadi sudah 21 tahun saya bebas flu dan sakit tenggorokan. Nah, saya akan berbicara untuk orang awam ya. Jadi bukan untuk kalangan medis ya. Intinya begini Bapak Ibu, tubuh kita ini sengaja dibuat tidak abadi oleh Tuhan atau oleh alam ya, dengan dihadirkan yang namanya radikal bebas, yaitu atom O yang kehilangan sebagian elektronnya. Kalau radikal bebas ini mendekati sebuah sel, maka dia akan mengambil elektron itu dan akan merusak sel. Nah, sel yang rusak tadi juga akan mengambil elektron dari sel sebelahnya. Terus seperti itu terjadi reaksi yang berantai. Itu berlangsung terus-menerus dan terjadi pada semua benda ya, yang kemudian dikenal sebagai proses oksidasi. Nah, besi jadi berkarat, batuan-batuan lapuk, logam-logam lain lama-lama hancur, kayu juga lapuk ya. Nah, pada tubuh manusia juga terjadi kerusakan
Dan karena kemampuan penyembuhan kita semakin berkurang seiring bertambahnya umur, maka di usia 40-an mulai itu nampak ya penyakit-penyakit akibat kerusakan organ yang disebut penyakit degenerasi ya, seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung koroner, osteoartritis, osteoporosis, katarak, dan lain-lain. Nah, dulu radikal bebas itu hanya ada dua, yaitu oksigen atau udara dan sinar matahari. Jadi keduanya itu memang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada keduanya mati kita. Tapi sekaligus keduanya juga didesain untuk merusak tubuh kita. Ya, itulah yang keseimbangan di alam ya. Nah, masalahnya adalah sekarang ini radikal bebas meningkat berlipat-lipat. Polusi udara, polusi air, polusi di tanah, asap rokok, pestisida, pupuk kimia, dan lain-lain, gaya hidup yang berubah ya, sehingga akibatnya ya penyakit degenerasi yang dulu rata-rata mulai di usia 40-an, sekarang usia 20-an bahkan sudah ada yang terkena penyakit degenerasi ya. Nah, untuk mengatasi kerusakan-kerusakan akibat radikal bebas ini ada 5 hal ya yang paling berpengaruh ya agar tetap sehat ya, dan 5-limanya akan kita pelajari, yaitu yang pertama antioksidan, yang kedua protein, yang ketiga omega 3, keempat kesehatan usus, dan yang kelima latihan fisik ya. Akan saya bahas satu persatu ya. Antioksidan ya. Antioksidan adalah zat yang memiliki banyak elektron ya, dan bisa membentengi sel-sel kita dengan cara menetralkan radikal bebas yang mendekat ya. Banyak macamnya antioksidan ya, ada juga yang diproduksi oleh tubuh sendiri seperti glutathione, beta karotin, polifenol ya, antosianin, dan lain-lain. Tapi ya tentu nggak cukup ya, sehingga perlu banyak antioksidan dari luar tubuh, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya. Meskipun semua antioksidan itu bisa bekerja di semua tempat, tapi ada tempat-tempat spesifik ya. Misal vitamin A bekerja utama di mata, vitamin C di paru-paru, vitamin D di kulit dan tulang, kemudian vitamin E di kulit dan organ reproduksi. Cara bekerjanya adalah ketika ada radikal bebas ya mendekat ke sel, maka sebelum mengambil elektron dari atom-atom di dalam sel tadi, elektron dari radikal antioksidan yang tersedia di situlah yang akan diambil ya untuk menetralkan radikal bebas tadi. Dengan demikian sel-sel tetap terlindungi. Nah, di alam Bapak Ibu, antioksidan itu terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran ya, kita kenal sebagai vitamin. Dan standar WHO untuk orang dewasa itu perlu makan 450 gram buah dan sayur, dan itu minimal dalam 5 warna setiap hari. Nah, sayangnya ini Bapak Ibu ya, data di Renstra 2018 di Indonesia ya, hanya 4,6% masyarakat Indonesia yang cukup asupan antioksidannya ya. Anda tidak salah dengar Bapak Ibu, hanya kurang dari 5% yang tercukupi. Artinya ada lebih dari 95% orang Indonesia tidak memiliki kecukupan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Jadi di samping itu ya perlu juga diingat ya, produk sampingannya dari buah dan sayur tadi, misalnya sayur hijau mengandung purin yang bisa menyebabkan asam urat dan lain-lain ya. Nah, itu tentang antioksidan Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tentang protein ya. Ini zat penting yang kedua ya yang harus kita ketahui ya. Protein berasal dari bahasa Yunani protos ya, artinya yang utama. Tugas protein adalah menjadi bahan utama dalam membangun sel. Sebenarnya yang bahan pembangunnya itu bukan proteinnya, tapi asam amino ya yang ada di dalam protein tadi. Jadi protein itu adalah asam amino yang diikat dan membentuk rantai. Protein masuk ke dalam usus, dipecah-pecah menjadi asam amino dan diserap usus. Kemudian di dalam tubuh asam amino itu dirangkai lagi menjadi protein tubuh kita, gitu ya. Nah, protein di alam itu bisa diperoleh dari hewan dan juga tumbuhan. Dan tidak semua protein itu bagus Bapak Ibu ya. Protein yang terbaik itu cuma ada di 3 tempat, yaitu proteinnya susu, proteinnya telur, dan proteinnya kedelai. Nah, jadi protein itu dikatakan baik atau tidak itu tergantung dari berapa banyak asam amino penting yang disebut asam amino esensial
Ya, ada 9 asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh, harus diimpor dari luar gitu ya. Jadi semakin lengkap jumlah asam amino esensialnya dalam sebuah protein, ya proteinnya semakin baik. Itu dinyatakan dalam bentuk angka 1 pada PDCAAS ya. Itu bahasa singkatan dari Protein Digestive Corrected Amino Acid Score ya. Dan telur, susu, kedelai itu memiliki PDCAAS 1. Sedangkan protein lain di bawah 1. Nah, ada data sejarah yang menarik tentang protein ini ya. Bapak Ibu tahu Jepang kan? Orang Jepang itu ketika menjajah Indonesia tahun 42 sampai 45 itu dikenal sebagai bangsa kate atau orang pendek. Jadi tinggi rata-rata orang Jepang saat itu di bawah tinggi rata-rata orang Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian Jepang kalah perang dan negaranya diperintah oleh Amerika, dan di sana Amerika mengadakan revolusi makanan. Yang tadinya orang Jepang banyak makan umbi-umbian dirubah dengan banyak makan daging. Ya, protein. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat sendiri, rata-rata tinggi orang Jepang sudah jauh melampaui orang Indonesia, dan olahragawan di Jepang juga berprestasi di dunia. Jadi itu. Nah, kalau kita melihat kebutuhan protein pada orang dewasa itu berkisar antara 0,8 sampai 1,5 gram, atau rata-rata 1 gram per kilogram berat badan normal, yaitu kalau tinggi badan dikurangi 100 ya untuk orang Indonesia ya. Jadi kalau seperti saya ini tingginya 160-an ya kebutuhan saya 60 gram. Ya, 60 gram protein per hari. Pada anak-anak itu karena fase pertumbuhan disamakan dengan orang dewasa yang melakukan bodybuilder gitu ya. Yaitu sebanyak 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Misal nih anak usia 11 tahun ya, beratnya 30 kilo, berarti kebutuhan proteinnya ya antara 50 sampai 60 gram per hari gitu ya. Nah, kandungan protein itu kalau di makanan disebut satu porsi yaitu 7 gram protein. Sepotong paha ayam, sebutir telur ayam, segelas susu, seekor ikan ukuran tanggung, tempe ukuran kartu remi, itu masing-masing mengandung 7 gram protein. Ya, tinggal mengalihkan saja, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya anak umur 11 tahun tadi itu butuh 50 sampai 60 gram. Nah, berapa? Tinggal 60 gram protein itu setara dengan 9 porsi protein ya, gabungan tempe, telur, daging, susu dan lain-lain. Masalahnya Bapak Ibu ya, apakah pernah diberikan? Kemudian yang kedua, ada masalah lain, yaitu di setiap jenis makanan tadi juga selain protein juga ada ikutannya seperti kolesterol, trigliserida atau lemak ya, purin ya yang menyebabkan asam urat dan sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati dalam memilih makanan ya, kebutuhan proteinnya. Nah, itu. Dan tidak banyak yang mengetahui ya. Anak-anak tadi 1,6 sampai 2 gram kan, dan tidak banyak yang mengetahui bahwa anak-anak stunting dan anak-anak obesitas itu penyebabnya sama, yaitu kekurangan protein. Ya, saat saya kecil dulu, saya stunting Bapak Ibu. Ukuran saya jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak normal. Saya bayangkan, saya setiap hari itu sarapannya nasi goreng dengan kerupuk upil yang kecil-kecil itu, kemudian makan siang lauknya 3 ekor teri Bapak Ibu, teri ya kurang lebih kecil dari inilah. Dan malamnya mungkin 1/4 butir telur bebek hasil ternak sendiri. Jadi ya karena kekurangan protein terasa lapar kan, karena itu bahan makanan utama. Nah, kalau orang tuanya memiliki uang, nggak memiliki uang seperti kami dulu ya dibiarkan saja gitu ya. Kalau orang tuanya punya uang ya, anaknya akan diberi sangu atau diberi makanan tambahan, dan biasanya makanan tambahannya berupa mie instan, keripik, roti dan lain-lain. Jadi makanan-makanan yang gurih, berlemak dan yang manis-manis. Akibatnya mereka menjadi obesitas alias kegemukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau tidak hati-hati pemberian makanan tambahan yang kurang tepat hanya mengubah stunting menjadi obesitas gitu ya. Nah,
sekarang kita proses penyakitnya itu seperti apa ya? Karena kekurangan protein tadi itu ya, maka kerusakan yang terjadi akibat radikal bebas tidak segera bisa dipulihkan. Dan ini akan menyebabkan terbentuknya jaringan parut ya atau scar ya. Jadi jaringan seperti apa itu, luka itu ya, yang apa namanya akhirnya makin lama makin meluas dan ya mengurangi fungsi organ tadi, sehingga terjadilah penyakit degenerasi. Misal di pembuluh darah nih, ada luka di sana sini sejak kita kecil ya, karena radikal bebasnya kan sejak kita kecil ya. Sembuhnya tidak sempurna, kaku di sana, kaku di sini, titik di setiap titik sepanjang berapa kilometer itu pembuluh darah kita itu ya. Nah, akhirnya selama bertahun-tahun terjadilah luka di berbagai titik yang sembuhnya tidak sempurna, pembuluh darah menjadi kaku dan beberapa tempat menyempit karena ada penumpukan jaringan dan sebagainya ya. Nah, dengan pembuluh darah yang kaku dan sempit, maka tekanan darah yang normal yaitu 120 mm raksa, darah tidak bisa didorong sampai di ujung-ujung ya, dan tubuh merasa kurang gitu ya, sehingga jantung memperkuat tekanannya. Jadilah penyakit yang disebut hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Dan itu akan menyebabkan akibat yang seperti lingkaran setan ya, terhadap menyebabkan kerusakan tubuh lain ya. Dan obat hipertensi, antihipertensi yang diberikan oleh dokter itu tujuannya untuk melemaskan pembuluh darah dan mengurangi ya, ada yang kencingnya banyak sehingga volume darah berkurang dan lain-lain, bukan memperbaiki pembuluh darah. Jadi sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa pengobatan hipertensi berlangsung seumur hidup, karena yang dicegah adalah komplikasi akibat tekanan darah tinggi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bisa mengetahui prinsip-prinsip kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian menyediakan sarana-sarananya untuk memulihkan ya, memulihkan kembali pembuluh darah, ya tentunya tekanan darah tinggi tadi bisa disembuhkan. Nah, hal penting yang ketiga adalah asam lemak omega 3 ya, singkat aja lah. Ini adalah bahan utama dari dinding sel Bapak Ibu ya. Dinding sel yang terbuat dari asam lemak omega 3 itu sifatnya mudah ditembus oleh gula, protein, dan lemak gitu ya. Gula, protein, lemak yang masuk dalam sel tadi diolah, kemudian sisa-sisanya juga dikeluarkan lewat sel sehingga selnya selalu sehat. Tapi karena kita kekurangan makan ikan laut, maka dinding sel tadi akhirnya dibuat dari lemak trans, yaitu lemak hasil olahan minyak sayur untuk ngawetkan biskuit, keripik, roti, dipanaskan berulang kali dan lain-lain. Dan akibatnya ya, dinding sel tadi ya, menjadi sulit untuk ditembus gula, protein, lemak, sehingga kadar gula di dalam darah meningkat dan terjadilah diabetes tipe 2, yaitu diabetes karena gula, protein, lemak susah masuk ya. Kalau diabetes tipe 1 itu karena rusaknya jaringan penghasil insulin gitu ya. Nah, kalau gula, protein, lemak tadi kemudian juga yang di luar itu akan dirubah menjadi lemak dan simpan menjadi sel lemak. Akibatnya terjadilah obesitas atau kegemukan dengan segala komplikasinya. Nah, oke. Itu tentang asam lemak omega 3 ya. Sekarang materi yang keempat dari kesehatannya adalah kesehatan usus. Usus ini ibaratnya pelabuhan internasional ya, tempat masuknya barang-barang dari luar negeri untuk kebutuhan sebuah negara. Nah, untuk bisa mencukupi kebutuhan sebuah negara atau barang impor dibutuhkan pelabuhan yang sehat. Tidak ada korupsi di sana, tenaga kerjanya cukup, mereka semua ahli, sarana transportasi dan lain-lain juga cukup. Nah, ada juga polisi dan kepabeanan yang menentukan barang apa yang boleh juga masuk, dan mana yang tidak boleh karena membahayakan sebuah negara atau dalam kasus ini membahayakan kita. Jadi ada juga tenaga-tenaga yang bisa membongkar barang-barang yang dibawa kapal dalam volume besar-besar, kemudian menjadi kemasan-kemasan kecil yang kemudian dibawa dengan kendaraan truk atau pickup ya. Kalau komponen-komponen di pelabuhan tadi tidak mencukupi,
tidak lengkap, maka ya prosesnya masuk barang-barang akan terganggu seperti itu. Nah, demikian pula usus Bapak Ibu. Di sana sangat banyak zat renik atau mikrobiota berupa aneka bakteri. Ada yang bertugas memecah protein menjadi asam amino yang kemudian bisa diserap, ya dibawa darah ke tempat tujuan untuk kembali digabung-gabung menjadi protein. Ada lagi yang memecah lemak, memecah karbohidrat dan lain-lain. Sebagaimana tenaga manusia di pelabuhan, gitu ya, ada yang ahli, ada yang tidak ahli atau bodoh. Di usus juga demikian. Ada bakteri yang ahli, ya, efisien kerjanya, ada yang biasa saja, dan mungkin ada juga yang bodoh, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau mikrobiota tadi termasuk yang ahli, ya fungsi tubuh kita akan optimal. Penyakit mudah diatasi karena zat-zat gizi yang masuk ke tubuh juga baik. Nah, sebaliknya kalau mikrobiotanya tadi tiba-tiba berkurang banyak, ya karena kita makan antibiotik misalnya, atau kita minum alkohol, atau kita makan sesuatu yang membuat suasana di dalam usus itu menjadi tidak nyaman, ya maka pencernaan jadi tidak sempurna dan penyerapan zat-zat gizi juga tidak optimal, ya, dan sebagian besar akan dikeluarkan lewat kotoran. Nah, untuk itulah perlu mikrobiota tambahan dari luar yang namanya atau disebut probiotik. Nah, sekarang pertanyaannya, di usus itu di mana bakteri itu tinggal dan hidup? Ternyata mereka hidup di karbohidrat yang tidak bisa dicerna, yang lebih dikenal sebagai serat, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu atau pernah punya akuarium, ya, atau kolam, ya. Itu ada penyaring biologis namanya. Ya, yang nyaring adalah bakteri-bakteri menyaring amoniak menjadi nitrat dan nitrit, ya. Nah, kita menyediakan tempat hidupnya bakteri-bakteri itu dalam batu-batuan yang berpori seperti pasir malang atau di ijuk atau yang buatan itu biobol, itu tempatnya mereka, gitu ya. Nah, sama di dalam usus kita juga harus menyediakan yang namanya tempat, ya, serat, ya, karena serat kita kan terus berganti, gitu ya. Kadang kita kurang serat, ya mereka tidak dapat tempat, gitu ya. Makanan kita tidak ada seratnya, ya mereka bingung juga mau hidup di mana, gitu ya. Nah, jadi kita harus mencukupi asupan serat. Ya, serat ini disebut sebagai prebiotik, ya. Jadi ingat-ingat ya, ada istilah probiotik untuk bakterinya dan prebiotik untuk tempat tinggalnya. Nah, sekarang hal penting yang terakhir, ya, yang kelima untuk kesehatan adalah latihan fisik, ya. Ada dua jenis otot yang perlu dilatih, yaitu otot rangka dan otot jantung. Keduanya sangat penting. Misalnya otot rangka, ya, kalau itu tidak dilatih atau karena kekurangan protein, ya, tidak dilatih artinya kita tidur terus, gitu ya, dan kekurangan protein terjadi penyusutan. Kalau penyusutan itu sampai 40%, maka terjadilah penyakit di paru-paru, infeksi paru yang namanya pneumonia dan biasanya menyebabkan kematian, ya. Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya keluarga yang sedang sakit, harus bed rest terus, cukupi kebutuhan proteinnya, ya, supaya otot rangkanya tidak cepat menyusut. Nah, otot rangka terbesar adalah otot kaki, ya, karena itu latihan fisik paling sederhana adalah jalan kaki atau lari, ya, tentu sesuai usia, ya. Saat muda ya lari, setelah berumur jalan cepat, itu akan sangat bermanfaat. Otot kedua yang perlu dilatih adalah otot jantung, ya, dengan cara latihan yang disebut aerobik. Nah, ketika mulai latihan fisik jalan kaki, Bapak Ibu, dulu saya hanya bisa jalan 1 kilometer aja, lebih sedikit, gitu ya. Kemudian sedikit demi sedikit bisa meningkatkan, ya, tentu dengan menyempurnakan asupan antioksidan dan protein yang cukup, ya. Akhirnya setelah 20-an hari itu saya bisa jalan 6 km sekali jalan, gitu ya. Nah, sekarang saya sudah rutin untuk jalan 3 km lah sekali jalannya di sekitar rumah saja, gitu ya, dengan frekuensi 5 kali seminggu. Oke Bapak Ibu, sebagai ringkasan, ya, ringkasan dari kesehatan fisik, alam ini selalu berusaha memperbarui apapun. Tidak ada yang dibiarkan abadi, ya. Batu melapuk, besi berkarat,
hancur. Makhluk hidup juga demikian, lahir, hidup, dan mati karena dirusak dengan berbagai cara. Ada yang cara cepat dengan penyakit menular, ada yang cara lambat dengan proses penuaan, memunculkan penyakit-penyakit degeneratif yang akhirnya membuat penderitanya meninggal. Nah, penyakit degeneratif prosesnya sama, yaitu sel dan organ tubuh yang tidak terlindungi oleh antioksidan rusak akibat radikal bebas. Karena itu, kita sedapat-dapat konsumsi antioksidan untuk membentengi tubuh kita dari radikal bebas. Kemudian kita juga perlu menyiapkan protein yang cukup di dalam tubuh kita dan omega 3 yang cukup untuk bisa memperbaiki sel-sel yang terus rusak. Tiap hari itu triliunan sel yang rusak, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi untuk menjamin apa yang kita makan akan diserap dengan baik dan zat-zat gizinya terus datang, ya kita perlu terus menjaga agar usus tetap sehat dengan konsumsi tadi itu ya, prebiotik yaitu serat dan probiotik yaitu bakteri usus yang halus. Nah, jadi kelima hal penting tadi yaitu antioksidan, protein, omega 3, kesehatan usus dan latihan fisik nanti akan dibahas lebih banyak di bimbingan sehat paripurna ya. Misal bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan antioksidan secara sederhana dan mudah, bagaimana agar asupan protein bisa banyak tetapi terhindar dari bahan ikutannya seperti lemak, kolesterol, purin dan lain-lain ya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3, menyehatkan usus kita dan juga latihan fisik. Itu semuanya akan dibahas di bimbingan sehat paripurna ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas pilar yang kedua dari sehat paripurna yaitu kesehatan keuangan di video berikutnya ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.